Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32 tentang larangan membunuh bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Ayat ini datang setelah kisah dua orang anak Nabi Adam, Qabil sama Habil. Karena kedengkian, karena hasud, maka dua bersaudara ini kemudian seperti dikisahkan ayat sebelumnya, Qabil membunuh Habil. Itulah pembunuhan pertama, dan karena itu min ajli dzalika katabna ala bani Israil, yaitu pembunuhan yang pertama yang diakibatkan kedengkian dan kehasudan itu, maka menjadi garis bagi anak cucu Adam, tidak boleh membunuh orang. Tanpa alasan. Kalau memang dia itu al-ghujo, ini orang karena membunuh orang jadi dihukum dibunuh juga misalnya, itu membunuhnya ada alasan. Tapi kalau membunuh orang, menghabisi nyawa, itu dilarang keras. Disebutkan di sini man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi membunuh seseorang itu sama dengan membunuh manusia.
membunuh kemanusiaan. Baliknya orang yang menghidupkan seseorang itu sama dengan menghidupi manusia. Jadi di sini ayat ini berbicara tentang kemanusiaan secara keseluruhan. Kita tidak boleh membunuh dengan alasan apapun, kecuali karena orang yang dibunuh itu dijatuhi hukuman mati, maka yang membunuh bagi al-ghujur ini dikecualikan daripada itu. Atau karena membuat kerusakan, dia membuat kerusakan di muka bumi, lalu dia terbunuh, ini dikecualikan. Lalu membunuh asal membunuh karena dengki, karena hasud seperti yang dilakukan Qabil terhadap Habil, itu sama dengan membunuh manusia, membunuh manusia. Sangat dilarang oleh agama. Jadi termasuk dalam Islam membunuh orang itu termasuk dosa besar. Ini ayatnya ini, karena membunuh manusia itu menghentikan kehidupan seseorang dengan paksa, membunuh kemanusiaan. Di sebaliknya, orang yang menghidupkan seseorang ini sama dengan menghidupkan manusia secara keseluruhan. Jadi ini bisa kita perluas pengertiannya. Jadi membunuh itu bisa luas juga pengertiannya, menghidupkan juga luas cakupannya. Jadi, orang yang membantu sesama karena penderitaan sesama itu sedemikian rupa sehingga yang asalnya boleh dikata dia tidak hidup menjadi hidup, ini sama saja dengan menghidupkan manusia. Karena manusia ini yang kadang-kadang kita lupa, manusia itu satu sebetulnya. Dia adalah keturunan Adam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka manusia harus menjaga kemuliaan ini, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dizalimi, tidak boleh dianiaya. Anda menganiaya saya, melecehkan saya, dan melecehkan manusia, karena saya manusia. Sebaliknya saya itu melecehkan Anda, saya sama saja dengan melecehkan manusia, karena Anda manusia. Jadi kalau kita berbuat baik kepada manusia sehingga mengentaskan misalnya dari penderitaannya, mengentaskan dari kesengsaraannya, kehidupan yang yang seperti tidak hidup kemudian menjadi kehidupan yang hidup. Ini yang kita hidupi adalah manusia, sehingga seperti disebutkan dalam ayat lain bahwa Allah sendiri memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan sejak awal manusia itu. Manusia tidak boleh menganiaya manusia. Termasuk dosa besar juga menganiaya diri sendiri. Tidak boleh. Bunuh diri dosa besar karena
dirinya adalah manusia. Bagi manusia kita berhak hidup dan perlu untuk hidup-hidupkan diri kita, juga hidup daripada sesama kita yang sama-sama manusia. Kerusakan itu seperti menganiaya, membunuh, merusak. Itu bisa masuk juga itu. Kalau dalam bahasa Arab sekarang itu fasad itu korupsi itu juga masuk. Korupsi itu juga merusak. Kalau kita katakan merusak, sehingga makanya ada yang mengusulkan supaya koruptor dihukum mati. Itu jadi dia masuknya di sini. Jadi boleh membunuh orang karena dia bikin kerusakan. Maksudnya masuk di situ. Nanti itu masih perlu perdebatan itu, koruptor termasuk harus dibunuh mati atau tidak. Tapi kalau seperti yang berlaku di Saudi misalnya, orang yang membunuh harus dibunuh itu yang membunuh itu argusinya tidak termasuk dalam man qatala nafsan, karena ada alasan itu tadi, hukum tadi itu. Termasuk fasadin fil ardi itu juga orang yang bikin melakukan teror terhadap orang manusia, tidak ada kaitannya dengan masalah, kemudian harus merasakan penderitaan, kesengsaraan akibat perilakunya yang tidak memanusiakan manusia itu buat kerusakan juga. Pembenarannya itu bagaimana? Orang itu jelas merusak. Sebab dilihat dari perang, dia tidak perang. Karena perang itu ada aturannya. Dalam Islam itu perang ada aturannya. Gimana perang itu, siapa yang harus diperangi, siapa yang tidak boleh dibunuh, siapa yang boleh dibunuh. Itu ada aturan-aturannya. Jadi jelas siapa lawan, siapa kawan dalam perang. Kalau teror ini tidak jelas siapa yang dibunuh, di situ bisa orang dewasa, bisa anak kecil, bisa perempuan, bisa beragama, bisa tidak beragama. Itu campur aduk bisa menjadi korban semua, itu jelas kerusakan. Gimana itu bisa dibenarkan? Itu tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan sama sekali. Jadi yang sering memang manusia ini kadang-kadang kalau sudah dikuasai oleh rasa kebencian itu kadang-kadang dia tidak bisa membedakan akal sehat dengan nafsu, semangat keagamaan dan nafsu. Ini Rasulullah SAW sendiri pernah mengkhawatirkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku billah. Yang paling aku takutkan nanti pada umatku itu adalah syirik.
ala inilah akulu tak buduna sonamang wala sangsana. Saya tidak mengatakan kalian syirik itu menyembah berhala, menyembah lain-lain. Walakin al-amal bi ghairillah wa syahwatin khafiyah. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya kelak itu syirik bukan dalam pengertian menyembah berhala, bukan dalam pengertian menyembah matahari, menyembah yang lain, tapi yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah perbuatan yang tidak karena Allah. Ada kepentingan, ada keinginan, ada syahwah khafiyah. Jadi ada keinginan nafsu yang tersembunyi, yang tidak jelas, tidak kelihatan. Kita saking tidak kelihatannya kita menganggap itu semangat keagamaan. Padahal itu nafsu. Ini dikhawatirkan. Ketika Anda melempar bom di tempat umum di pasar, itu apa yang menyebabkan Anda kalau agama harus bisa dipertanggungjawabkan secara agama, harus dibenarkan, ada dalilnya. Tadi sudah saya katakan tidak ada yang membenarkan. Kalau tidak nafsu. Ini yang nafsu yang tersamar ini yang sangat mengkhawatirkan. Karena kita tidak tahu, kita merasa apa yang disebutkan dalam surat An itu sebagai orang-orang yang paling merugi. Itu orang yang melakukan sesuatu perbuatan buruk menganggap perbuatannya itu baik. Yahsabuna annahum apa itu? Yuhsinuna sun'ah, yang merasa berbuat kebaikan padahal itu berbuat kerusakan. Itu yang paling rugi orang di situ. Kalau kita masih didengarkan, kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Itu kan ajarannya begitu. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar, kita doakan ini. Kita tunjukkan bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak benar. Kalau mereka misalnya menyebutkan dalil-dalil, kita tunjukkan ini dalilnya, kamu ini dari mana? Ayat ini untuk ayat apa? Apakah perbuatan yang demikian itu sudah benar dengan pengertian ayat-ayat ini misalnya? Jadi kita tunjukkan seperti orang-orang yang yang kita anggap tidak benar lainnya, kita berkewajiban membenarkan. Kalau kemudian setelah kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, itu kita lihat bab amal ma'ruf ini juga sering dilupakan orang.
amal ma'ruf nahi mungkar itu ada aturan-aturannya juga, tidak sembarang amal ma'ruf nahi mungkar ya. Amal ma'ruf nahi mungkar itu ada aturan-aturannya. Siapa yang beramal ma'ruf nahi mungkar, siapa yang diamal ma'ruf nahi mungkar, ini ada aturannya semua. Jadi kalau misalnya amal ma'ruf nahi mungkar itu akan menyebabkan semakin mungkar, semakin jauh dari ma'ruf, itu tidak kita lakukan. Jadi itu ada aturan-aturan yang detail yang orang kadang-kadang melupakannya. Pokoknya itu wajib amal ma'ruf nahi mungkar. Semuanya pakai ilmu, termasuk beramal ma'ruf nahi mungkar juga pakai ilmu. Jadi kita harus tahu dulu kemungkarannya dia. Kalau jelas memang dia melakukan kemungkaran, melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan misalnya mau mengadakan teror segala macam, kita tahu, kita peringatkan, itu mungkar, tidak benar. Kalau perlu berdebat ya kita debat dengan baik lah ini. Itu seperti aturan-aturan yang baku lainnya kepada orang lain. Mak, tinggal mereka mendengar atau tidak. Bukan urusan lain, mau mendengar atau tidak. Karena hidayah itu, hidayah dalam pengertian yang hakiki itu hanya Allah, hak prerogatif Gusti Allah Ta'ala. Anda bisa mengajak baik orang, tetapi orang itu bisa menjadi baik bukan karena ajakan Anda, tapi karena memang diberi hidayah oleh Allah. Kadang-kadang kita lupa juga, kita berkewajiban mengajak, tetapi terajak atau tidak itu bukan wewenang kita. Anda tanyakan apa yang kita lakukan kalau kita lihat orang yang mempunyai pikiran seperti ini, orang-orang teroris itu, ya kita menjelaskan kepada mereka, jelaskan apa yang benar, apa yang salah, seperti umumnya kalau kita memberi teguran kepada sesama. Nabi Muhammad SAW itu dalam soal pembunuhan ini ya sama, sesuai dengan itu. Jadi pembunuhannya itu atau di dalam peperangan atau karena qisas. Karena qisas. Di dalam peperangan kan itu memang ada saling membunuh karena namanya perang, tapi ada aturannya. Rasulullah SAW di dalam peperangan itu wanti-wanti ini, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak kecil, jangan merusak tanaman dan sebagainya. Itu terang-terangan diberikan arahannya oleh Rasulullah SAW. Jadi membunuh binatang raja itu Rasulullah menganjurkan supaya jangan terlalu lama binatang itu merasa kesakitan, maka asahlah pisaunya yang untuk menyembelih dan seterusnya. Jadi di dalam peperangan pun sebetulnya itu terpaksa kalau membunuh, karena mereka membuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang sering saya katakan bahwa perang Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu itu adalah perang yang dizalimi,
pihak yang dizalimi membela diri. Ya, kalau ternyata pasukan Islam nanti membunuh mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dibunuh selain perempuan, anak-anak. Juga mereka yang bersyahadat pada Allah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Mereka begitu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun di dalam peperangan, misalnya ada orang kafir, orang Islam mau membunuh, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah tidak boleh dibunuh. Kata Nabi, hatta yaku la ilaha illallah. Ketika sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi tidak ada yang membenarkan orang membunuh orang yang bersyahadat. Padahal itu belum tentu dia sudah sholat atau belum, mau dia di pasukannya orang kafir. Tapi kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh. Itu. Ya, jadi dari pengertian di sini fakaan waman ahyaha fakaan nama ahyan nas, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan manusia, menghidupkan manusia dalam pengertian yang luas, menjadi terhormat, menjadi mulia, menjadi bermartabat. Manusia itu dihitung sebagai manusia yang hidup ketika manusia itu terjaga kemanusiaannya, artinya terjaga kemuliaannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang beliau lakukan untuk umatnya ini adalah untuk kepentingan kehidupan dan kemanusiaan secara umum. Bahkan bukan hanya kehidupan sementara di dunia ini, tapi juga kehidupan secara kekal abadi di akhirat. Hal-hal yang membuat rusaknya manusia, membuat tidak hidupnya manusia dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda bisa melihat semua yang dilarang oleh Islam itu semua yang merusak atau memperosotkan tingkat kemuliaan kemanusiaan. Kita tidak boleh minum arak supaya kita tetap seperti manusia normal, mulia. Jangan seperti orang yang tidak mempunyai akal pikiran karena mabuk dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dilarang. Pak membunuh tidak boleh, menggunjing orang lain tidak boleh. Kenapa? Karena itu sesama manusia, harus dihormati. Itu semua yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ujung-ujungnya adalah untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri.
Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri.